Dasar kau, perempuan tua dekil. Berjalan di sebelahmu saja aku malu. Dan jangan berani-beraninya kau membantahku selama kau masih hidup dari uangku. Kata-kata kejam itu membuat udara di ruang tamu seolah membeku. Di atas meja, semangkuk sop buntut yang sudah mendingin teronggok, dan di seberangnya, wajah suamiku, Baskara, menatapku dengan tatapan mengejek. Namun, dari kerah kemejanya yang disetrika licin, tercium aroma yang bukan milikku, aroma parfum murahan yang tajam dan manis memuakkan. Dia tidak pernah ragu bahwa aku hanyalah seorang istri tak berguna yang hanya bisa menahan semuanya dalam diam. Tapi pada saat itu, suamiku, Baskara, sama sekali tidak menduga. Dia tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa jam, istri yang begitu lama ia hina ini akan menjerumuskannya ke dalam neraka terburuk dalam hidupnya. Selama 25 tahun pernikahan kami, aku, Amelia, atau biasa dipanggil Mila di usiaku yang ke-52, tidak pernah sekalipun membantah suamiku, dan tanpa keluhan mendedikasikan hidupku untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sendirian, aku menanggung beban merawat kedua orang tuanya yang rewel dan pencari perhatian, hingga beberapa tahun yang lalu aku mengantar mereka ke peristirahatan terakhir. Aku pikir, akhirnya kami akan menikmati masa tua yang tenang dan damai berdua. Namun, sikap suamiku, Baskara yang berusia 54 tahun, berubah drastis 3 tahun lalu saat ia dipromosikan menjadi anggota dewan direksi di perusahaannya. Hei, Mila, setrikaanmu tidak rapi. Bagaimana aku bisa muncul di rapat dewan direksi dengan kemeja sekusut ini? Maaf mas, akan segera ku setrika ulang. Dasar tidak becus. Apa saja yang kau kerjakan seharian di rumah? Cuma bernapas dan makan dari hasil kerjaku. Mungkin lebih baik kau setrika saja keriput di wajahmu itu. Setiap hari, hinaan seperti itu menghujaniku, dan yang bisa kulakukan hanyalah menundukkan kepala, menunggu badai mereda. Dia adalah seorang pelaku kekerasan verbal tipikal yang terus-menerus merendahkan istri yang telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun dengan pertanyaan, "Berkat siapa kau bisa hidup?" Tapi hatiku sudah lama menjauh dari suamiku. Rasa sedih dan sakit hati telah sepenuhnya lenyap sejak 6 bulan yang lalu. Suatu malam, saat suamiku sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja ruang tamu bergetar singkat. Biasanya aku tidak pernah melihat-lihat ponsel orang lain, tapi kali itu, seolah didorong oleh suatu kekuatan, aku melirik ke layar. Mas Baskara, aku tunggu malam ini di suite kita ya. Nggak sabar ketemu. Pesan itu muncul di layar. Nama pengirimnya, Laras. Saat melihat nama itu, aku merasa darah surut dari wajahku. Bukan, ini bukan amarah atau kesedihan. Sebuah ketenangan dingin yang aneh menyelimutiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ah, jadi begitu. Belakangan ini suamiku mulai mengenakan pakaian aneh ala anak muda dan bahkan memakai parfum. Pada akhir pekan, ia semakin sering pergi dari rumah dengan dalih bermain golf atau pertemuan bisnis. Tanda-tanda perselingkuhan yang terlalu jelas. Tapi bukan fakta perselingkuhan itu sendiri yang mengejutkanku. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan seorang teman, aku datang ke sebuah kafe di kawasan Senopati, Jakarta, tempat suamiku punya janji bertemu. Dengan topi yang kuturunkan dalam-dalam agar tidak dikenali, aku mengamati mereka dari meja yang jauh. Di hadapan suamiku duduk seorang wanita muda, tertawa genit dengan suara melengking. Riasan wajahnya mencolok, gaunnya terbuka, menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Saat wanita itu menoleh dan aku bisa melihat wajahnya dengan jelas, aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Tidak mungkin. Apa itu Laras, 35 tahun? Wajahnya tidak asing bagiku. Dia adalah menantu dari guruku di Sanggar Batik Tulis tempatku belajar seminggu sekali, Raden Ayu Setiawati Adiningrat yang tegas dan sempurna, seorang wanita yang merupakan perwujudan dari priayi Jawa sejati. Laras adalah istri dari putra tunggalnya. Masuk ke dalam keluarga terhormat Adiningrat dan berselingkuh dengan suamiku di belakang semua orang. Terlebih lagi, keluarga Adiningrat adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di kota ini. Dan ibu mertuanya, Ibu Setiawati, dikenal sebagai wanita yang sangat keras, yang menganggap reputasi keluarga dan martabat menantunya di atas segalanya. Suamiku, Baskara, sebagai seorang eksekutif puncak, seharusnya tahu tentang keluarga Adiningrat dari hubungan bisnis, dan setelah semua itu, ia justru menjalin hubungan dengan menantu mereka. Melihat kebodohan itu, amarahku sirna, dan aku hanya bisa tertawa sinis. Mas Baskara, aku mau cerai dari suamiku yang membosankan itu dan hidup bersamamu. Aku juga, Laras sayang. Istriku yang bodoh itu akan pergi dengan tenang kalau diberi sedikit pesangon. Kamu muda dan cantik, kamulah yang kubutuhkan. Di tengah keheningan kafe, percakapan tak masuk akal mereka terdengar jelas. Wajah suamiku, yang memanggilku istri bodoh, menyeringai dengan senyum vulgar dan puas yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Sejak hari itu, aku berhenti menangis dan berteriak. Aku hanya mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam dan dengan kepala dingin. Foto-foto jelas saat mereka masuk dan keluar hotel, foto saat mereka berpelukan di restoran, salinan pesan-pesan mesra mereka yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari itu, aku memeriksa laporan kartu kredit suamiku dan mencari tahu secara detail di hotel mewah mana mereka biasa menginap, bahkan nomor suite favorit mereka. Dan hari ini, tibalah hari Jumat yang menentukan itu. Hei, Mila, aku ada makan malam bisnis penting malam ini, jadi aku akan pulang larut, mungkin akan menginap di hotel. Tidak usah siapkan makan malam untukku, kata suamiku sambil mengenakan sepatu kulit mahalnya di teras dan merapikan rambutnya di depan cermin. Wajahnya sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan pergi bekerja. Dia begitu gembira, seolah-olah sebentar lagi akan bernyanyi. Iya mas. Semoga sukses pekerjaannya. Hati-hati di jalan. Aku mengantarnya pergi dengan senyum sempurna seorang istri yang patuh dan berbudi luhur. Pintu depan tertutup. Begitu aku yakin suara langkah kakinya benar-benar hilang, senyum di wajahku lenyap. Jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Aku mengambil ponsel dan membuka daftar kontak yang telah kusiapkan. Di sana ada nomor telepon kakak-kakakku dan guru batiku yang tegas itu, Raden Ayu Setiawati Adiningrat. Baiklah, pertunjukan dimulai. Tinggal menunggu konfirmasi bahwa suamiku dan Laras telah memasuki hotel langganan mereka. Aku menyesap teh yang sudah dingin dan menunggu dengan tenang. Membayangkan bagaimana raut wajah mereka beberapa jam lagi sudah membuat jantungku berdebar. Saat jam dinding berdentang 8 kali, di ruang tamu yang hening, ponselku bergetar singkat. Pesan dari detektif swasta yang kusewa beberapa bulan lalu muncul di layar. Target telah tiba di Hotel Kencana Royal di Kebayoran Baru. Saat ini telah memasuki suite 1000-1004 di lantai teratas. Tidak mungkin salah. Pesan itu disertai foto yang jelas, diambil di parkiran basement yang remang-remang. Suamiku dan Laras, berpelukan, saling menempel mesra. Laras mengenakan gaun merah cerah dan dengan genit menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Dimulai, bisikku ke dalam kehampaan, menatap layar yang dingin dan menghela napas pelan. Tak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah tekad yang tenang untuk mengakhiri diriku yang selama ini hanya bisa bersabar. Aku segera menekan salah satu nomor yang telah kusimpan. Setelah beberapa kali nada sambung, terdengar suara wanita yang dalam dan tenang. Ya, dengan Setiawati di sini. Ibu Setiawati, maaf mengganggu di waktu selarut ini. Ini Mila. Saya murid ibu di Sanggar Batik. Raden Ayu Setiawati Adiningrat, kepala keluarga bangsawan yang disegani di seluruh kota, wanita yang menjunjung tinggi kehormatan dan reputasi di atas segalanya. Mila, ada apa menelepon selarut ini? Sesuatu yang mendesak? Ya Bu. Saya sangat tidak enak membicarakan ini, tapi ada sesuatu yang harus segera saya sampaikan. Itu sebabnya saya menelepon. Aku sengaja merendahkan suaraku dan berbicara dengan nada datar namun jelas. Menantu ibu, Laras, baru saja masuk ke sebuah hotel di Kebayoran Baru bersama suami saya. Di seberang sana, terdengar desahan tertahan. Hening yang berat dan menyiksa berlangsung selama beberapa detik. Kemudian, aku mendengar suara Ibu Setiawati yang rendah dan menusuk tulang. Mila, apakah Anda yakin dengan informasi ini? Ya, Bu. Saya punya bukti foto dan nomor kamarnya. Mereka berada di Hotel Kencana Royal, kamar nomor 1204. Saat ini juga. Keheningan yang menakutkan kembali menyelimuti, tetapi kata-kata berikutnya bahkan lebih dingin dan penuh amarah daripada yang bisa kubayangkan. Menantu keluarga Adiningrat bersama suami orang lain di hotel. Mila, saya berterima kasih atas kabar ini. Saya akan segera berangkat ke hotel itu. Saya tidak akan pernah memaafkan gadis bodoh itu karena telah mencoreng nama keluarga Adiningrat. Saya akan menunggu ibu. Saya juga sudah dalam perjalanan. Setelah menutup telepon, aku mengirim pesan singkat kepada kedua kakak laki-lakiku. Hotel yang sudah kita bicarakan, kamar 1204. Laksanakan sesuai rencana. Kakak-kakakku sudah menungguku tidak jauh dari hotel. Dukungan terpercayaku. Aku membuka lemari dan mengenakan bukan gaun rumahan sederhana yang selalu diejek suamiku, melainkan sebuah gaun biru tua yang elegan dan berpotongan sempurna. Ini adalah seragam perangku. Pukul 21.00. Lobi Hotel Kencana Royal berkilauan oleh cahaya lampu kristal. Ketika aku tiba, kedua kakakku yang berbadan tegap sudah menungguku dengan tangan bersedekap. Mila, kamu hebat sudah menanggung semua ini sendirian. Selebihnya, serahkan pada kami, kata kakak sulungku, dan aku hanya mengangguk singkat mendengar kata-katanya yang menenangkan. Saat itu, pintu otomatis hotel terbuka, dan muncullah sesosok figur yang seolah mengubah seluruh atmosfer di sekitarnya.
Itu adalah Raden Ayu Setiawati Adiningrat, berpakaian sansat sempurna dalam setelan mahal yang formal, tidak ada satupun emosi di wajahnya. Wajahnya dingin seperti topeng. Di belakangnya, dengan kepala tertunduk, berdiri suami Laras yang pucat pasi, Tirta. Mila. Ibu Setiawati. Mas Tirta. Saya turut prihatin semua jadi seperti ini. Aku membungkuk dalam-dalam, tetapi Ibu Setiawati menghentikanku dengan isyarat tangan. Anda tidak perlu meminta maaf. Yang bersalah hanyalah dua orang tak tahu malu itu. Baiklah, mari kita pergi. Aib keluarga saya akan saya bersihkan dengan tangan saya sendiri. Kami masuk ke dalam lift dalam diam. Angka-angka lantai berganti. Kabin naik tanpa suara. Di dalam ruang sempit itu, suasana terasa menyesakan dan mencekam, menandakan badai yang akan datang. Dengan bunyi denting pelan, pintu di lantai 12 terbuka. Kami melangkah tanpa suara di sepanjang koridor panjang yang dilapisi karpet tebal. Di ujung sana, tampak sebuah pintu kayu yang berat. Di plakat logamnya, angka 1204 bersinar redup. Di balik pintu itu, suamiku dan Laras mungkin sedang menikmati anggur mahal, menertawakan aku dan Tirta, dan bersumpah cinta abadi satu sama lain. Aku menghela napas pelan dan mengulurkan tanganku yang sedingin es ke tombol bel. Baiklah, waktu untuk bermimpi sudah berakhir. Mulai sekarang, kalian akan menapaki jalan menuju neraka kalian sendiri. Suara bel elektronik memecah keheningan koridor. Aku menarik jariku dan mengembuskan napas perlahan. Di belakangku, dengan napas tertahan, berdiri kakak-kakakku, Ibu Setiawati, dan Tirta. Ya, siapa di sana, room service? Lama sekali, terdengar suara suamiku yang mabuk dan kesal dari balik pintu. Terdengar suara sandal bergesekan dengan karpet, lalu kunci berbunyi klik. Pintu terbuka perlahan, dan dari celahnya tercium campuran memuakan dari parfum manis dan aroma anggur mahal yang tajam. Hei, kan aku minta tambahan anggur? Hah? Baskara, suamiku, membeku di ambang pintu, tangannya masih memegang gagang pintu. Ia hanya mengenakan jubah mandi handuk putih berlogo hotel. Jubah itu terbuka asal-asalan di bagian dada, dan wajahnya memerah karena anggur. Tatapannya yang tidak fokus perlahan menemukan wajahku. Selama beberapa detik, ia sepertinya tidak bisa mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. Ia mengerjap, mulutnya sedikit terbuka, menatapku. Akhirnya, keheranannya berganti menjadi amarah yang membara. Mila, kurang ajar, sedang apa kau di sini? Teriakannya menggema di koridor yang sepi. Dia mencoba membanting pintu, tetapi kakak sulungku dengan sigap menyelipkan ujung sepatunya di celah pintu dan mendorongnya hingga terbuka lebar. Hei, kalian siapa? Preman? Akan kupanggil polisi sekarang juga. Kami bukan preman. Aku kakaknya Mila. Sepertinya kau sudah menjaga adikku dengan sangat baik, kata kakakku dengan nada dingin, menatapnya tajam. Suamiku mundur selangkah, tetapi tampaknya teringat statusnya sebagai anggota dewan direksi, ia kembali membusungkan dada dan menunjukku. Mila, apa kau menguntitku? Dasar penguntit menjijikkan. Menjijikkan, teriak suamiku sambil menyemburkan ludah. Aku, tanpa menunjukkan emosi apapun, hanya menatap sosoknya yang menyedihkan dalam diam. Kenapa kau diam? Katakan sesuatu. Dengar ya, kau perempuan tidak berguna dan tak berharga. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Setiap hari melihat wajah keriputmu yang tidak terawat itu. Kau itu hanya parasit yang hidup dari uangku. Apa kau punya hak untuk ikut campur dalam kehidupan pribadiku? Rentetan hinaan. Diriku yang dulu mungkin akan menangis terseduh-seduh. Tapi sekarang, kata-katanya terdengar tidak lebih dari gonggongan menyedihkan seekor anjing yang kalah. Keheninganku tampaknya semakin membuatnya marah. Dia terus berteriak, wajahnya memerah padam. Pada saat itu, dari dalam kamar terdengar suara manja. Mas Baskara, ada apa? Kok bukan room service? Ke lorong pintu masuk muncullah Laras. Dia juga hanya mengenakan lingerie sutra pendek yang tembus pandang. Di tangannya, ia memegang segelas anggur merah yang belum habis. Menyadari suasana aneh di pintu, Laras berhenti. Pandangannya bertemu denganku, dan ia membeku di tempat. Istri Mas Baskara. Rupanya ia ingat bahwa aku adalah murid di Sanggar Batik. Matanya bergerak gelisah, tetapi kelihayannya ternyata sedikit di atas perkiraanku. Laras meletakkan gelasnya di atas meja, dan tiba-tiba, dengan mata berkaca-kaca, ia memeluk lengan suamiku. Mas Baskara, aku takut. Istrimu menguntit kita. Ini mengerikan sekali. Ini pelanggaran privasi. Aku takut dia akan melakukan sesuatu padaku. Di hadapan wanita muda yang mencari perlindungan, ego suamiku membengkak luar biasa. Dia berdiri di depannya, seolah melindunginya, dan menatapku dengan tatapan yang biasa ia gunakan untuk melihat sampah.
Kau dengar, Mila? Kau membuat Laras ketakutan. Lihatlah. Tidak seperti kau yang tua, kuyu, dan tidak menarik sama sekali. Laras muda dan menghormatiku. Kau sebagai wanita sudah lama tidak punya daya tarik apa-apa. Aku masih tidak menjawab. Hanya menghela napas dalam-dalam dan pelan. Hei, kau dengar tidak? Sudahlah, cukup. Kita akhiri saja. Kita cerai. Aku akan memberimu uang pesangon. Jadi, kemasi barang-barangmu dan enyah dari rumah besok. Tepat saat suamiku dengan penuh kemenangan mengucapkan kata-kata itu, dari belakangku, dari bayang-bayang koridor hotel yang remang-remang, muncullah sesosok figur yang sebelumnya tidak menunjukkan keberadaannya, melangkah maju tanpa suara namun dengan otoritas yang tak terbantahkan. Sungguh berani dan murah hati sekali tawaran pesangon itu. Suara wanita yang rendah, dingin, dan penuh wibawa. Saat kata-kata itu terdengar, tubuh Laras yang menempel di lengan suamiku tersentak hebat. Laras menatap ke belakangku dengan mata penuh kengerian yang tak terhingga. Di sana, terbalut setelan mahal, berdiri ibu mertuanya, Raden Ayu Setiawati Adiningrat, dan mata bajanya berkilat seperti dewi kemurkaan. Ibu Setiawati, kenapa? Darah seketika surut dari wajah Laras. Tangan dan kakinya gemetar. Sepertinya ia akan pingsan saat itu juga. Tapi gerbang neraka baru saja mulai terbuka. Dari belakang Ibu Setiawati, muncul satu sosok lagi. Seorang pria berwajah pucat, setelan mahalnya terpasang sempurna, tetapi terlihat jelas bahwa pria yang biasanya tenang ini sedang berjuang menahan amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Itu adalah suami Laras, Tirta. Laras, bukankah kau bilang hari ini ada seminar penting untuk pengembangan karir dan kau akan pulang larut? Suara Tirta yang rendah dan bergetar menggema di koridor. Saat itu, gelas terlepas dari tangan Laras, dan cairan merah anggur tumpah di karpet tebal hotel, seperti darah segar. Ah, Mas Tirta. Tidak, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ini, Laras mundur dan punggungnya menabrak dinding. Terdengar giginya bergemeletuk. Pintu masuk suite mewah itu dalam sekejap berubah menjadi gerbang neraka. Tetapi ada satu orang yang benar-benar bodoh dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suamiku, Baskara. Alkohol dan keinginan untuk menunjukkan kejantanannya di depan kekasih mudanya, telah sepenuhnya melumpuhkan kemampuannya untuk berpikir jernih. Kau siapa lagi? Temannya Laras. Kurang ajar, datang ke pintuku dan menceramahiku. Baskara menatap Tirta dengan mata merah, lalu mengalihkan pandangannya ke Ibu Setiawati dan kakak-kakakku yang berdiri di belakangnya. Lalu ia tertawa rendah dan vulgar, penuh penghinaan. Hah, apa ini, Mila? Kau bawa semua kerabat miskinmu, berpikir kalau kalian ramai-ramai bisa memeras lebih banyak uang pesangon dariku? Betapa menyedihkan dan matrenya kau ini. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap wajah suamiku dalam diam. Kakak-kakakku, yang siap menerkamnya sambil berteriak. Kurang ajar kau. Kuhentikan dengan isyarat tangan. Saat ini, kami tidak perlu membuat keributan atau berdebat. Manusia menyedihkan ini perlu dibiarkan bicara sepuasnya, agar ia menggali lubangnya sendiri begitu dalam hingga dasarnya tak terlihat. Baskara menganggap diamku sebagai rasa takut, semakin menjadi-jadi. Sebenarnya, aku tidak akan membayar sepeser pun untuk parasit tidak berguna sepertimu. Sementara kau bermalas-malasan di rumah sepanjang hari, aku bekerja berdarah-darah untuk mencapai posisiku sekarang. Aku sudah muak meminum teh murahan buatanmu yang rasanya seperti air komberan. Teh seperti air komberan? Ya. Dia bahkan tidak tahu bahwa aku telah bertahun-tahun belajar di sanggar batik tulis yang eksklusif dan bahkan telah mendapat gelar maestro. Ini adalah bukti bahwa ia tidak pernah sekalipun tertarik pada hobi istri yang telah mendukungnya seumur hidup. Di samping Baskara yang menyemburkan ludah, Laras menutup wajahnya dengan tangan karena ngeri dan berteriak, "Hentikan, kumohon, diam." Tapi Baskara menganggapnya seolah-olah Laras takut pada orang-orang biadab ini dan dengan angkuh merangkul bahunya yang telanjang. "Jangan takut, Laras sayang. Akan kuusir gembel-gembel ini sekarang juga, dan kau." Dia menunjuk Ibu Setiawati. Nenek-nenek dengan pakaian norak. Saat itu, wajah Tirta menjadi semakin pucat. Bahkan kakak-kakakku pun terkesiap. Hei, apa yang kau katakan? Apa itu? Pakaian kuno macam apa itu? Mencoba terlihat terhormat? Sebanyak apapun kalian kaum rendahan tak berpendidikan berkumpul, aku tidak peduli. Asal tahu saja, aku ini anggota Dewan Direksi perusahaan besar. Aku setiap hari berurusan dengan orang-orang kelas atas sungguhan, misalnya, dengan keluarga Adiningrat yang terkenal di kota ini. Baskara membusungkan dadanya dan dengan bangga yang luar biasa berkata, keluarga Adiningrat adalah keluarga tua yang terhormat. Mereka hidup di dunia yang berbeda, tidak seperti kalian yang hidup pas-pasan.
Aku bergaul setara dengan para manajer puncak dari Adiningrat Group. Kalau aku mau, satu telepon dariku cukup untuk melenyapkan kalian dari muka bumi. Koridor menjadi sunyi senyap. Saking konyolnya, aku nyaris tidak bisa menahan tawa. Wanita berbusana sempurna yang berdiri tepat di hadapannya, yang namanya ia gunakan untuk mengintimidasi kami, adalah penguasa absolut keluarga Adiningrat itu sendiri, Raden Ayu Setiawati Adiningrat. Tetapi Baskara, yang mungkin mengenal wajah para direktur Adiningrat Group, belum pernah melihat sang kepala keluarga yang jarang muncul di depan umum. Dalam keheningan yang tegang, di wajah Ibu Setiawati yang dingin seperti topeng, untuk pertama kalinya muncul senyuman. Tapi itu bukan senyuman yang ramah. Itu adalah seringai predator, seperti binatang buas sebelum menancapkan taringnya ke leher mangsa. Oh, suara Ibu Setiawati yang rendah dan berwibawa terdengar pelan di koridor hotel. Anda tampaknya sangat bangga dengan perkenalan Anda dengan keluarga Adiningrat, bukan? Dari nada suara yang tidak biasa itu, Baskara sejenak bingung dan terdiam. Langkah berikutnya, dan kebanggaan murahannya, karirnya, semua yang telah ia bangun, akan hancur berkeping-keping. Hitungan mundur menuju kehancurannya sudah mendekati nol. Oh, Anda tampaknya sangat bangga dengan perkenalan Anda dengan keluarga Adiningrat, bukan? Pertanyaan Ibu Setiawati yang sedingin es dan penuh ancaman tersembunyi. Siapapun yang normal akan mengerti keseriusan posisinya hanya dari nada suara itu. Tapi Baskara, yang otaknya dibutakan oleh alkohol dan kesombongan, hanya mendengus meremehkan. Tentu saja, aku sudah sering makan malam dengan pimpinan Adiningrat Group. Tanpa dukungan kuat dari mereka, proyekku tidak akan jalan. Ini adalah dunia yang tidak akan pernah bisa kalian masuki, para gembel. Baskara benar-benar yakin bahwa dengan berlindung di balik posisinya dan nama besar Adiningrat, ia akan membuat semua yang hadir bertekuk lutut. Dia menatapku dengan kebencian dan melangkah maju. Mila, di mana kau pungut orang-orang tua bangka dan para bodyguard ini? Kau pikir bisa membuat drama murahan untuk memeras uang dariku? Jangan membuatku tertawa. Aku berdiri bersandar di dinding, menatap mata Baskara yang memerah. Diamku ia anggap sebagai pengakuan kekalahan, dan hinaannya menjadi semakin ganas. Kau selalu seperti ini. Saat aku pulang kerja dengan lelah, kau tidak bisa mengucapkan satu kata pun yang baik. Hanya perempuan bodoh yang bisanya cuma mengelap debu dan berburu diskon. Kalau bukan aku yang menafkahimu, kau tidak akan bisa membeli makan untuk besok, dasar parasit tidak berguna. Di sepanjang koridor, hinaan-hinaannya yang tidak adil dan kejam menggema. Berapa banyak kekuatan mental dan fisik yang telah kukorbankan untuk merawat orang tuanya yang menyusahkan, bagaimana aku berhemat dan menjaga rumah agar ia bisa dengan tenang membangun karirnya. Di matanya, 25 tahun hidupku hanyalah kemalasan seorang parasit yang tak berharga. Dengar ya, Mila. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau akan membayar mahal untuk kelakuanmu ini. Aku bukan hanya tidak akan memberimu sepeser pun, tapi aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik dan upaya merusak reputasi bisnisku. Aku akan menyewa pengacara terbaik dan membuatmu menjadi gelandangan tanpa uang sepeser pun. Baskara mencoba menghancurkanku sepenuhnya. Diriku yang dulu mungkin akan takut dengan ancaman dan kata-katanya tentang pengacara, menangis, dan mulai meminta maaf. Maaf, ini semua salahku. Aku akan menanggung semua kesalahannya. Baskara menunggu aku, seperti biasa, jatuh berlutut dan memohon ampun. Di bibirnya, terukir senyum keji seseorang yang sedang menindas yang lemah. Tapi aku berdiri tak bergerak, ketenanganku membuatnya semakin marah. Apa-apaan tatapan itu? Kau masih merasa menang? Laras, katakan pada si bodoh ini, seberapa jauh kau lebih baik darinya dan lebih pantas untukku. Baskara dengan kasar mendorong bahu Laras yang gemetar di sampingnya. Aduh, Laras menjerit dan, terhuyung menjauh darinya, bersandar ke dinding. Ada apa, Laras sayang? Jangan takut. Kan sudah kubilang, aku akan melindungimu. Gembel-gembel ini, dengan kekuatan keluarga Adiningrat, bisa dihancurkan dengan satu jentikan jari. Cukup. Hentikan. Laras akhirnya menutup telinganya dengan tangan, berjongkok, dan mulai menangis. Tatapannya terpaku bukan pada Baskara, tetapi pada Ibu Setiawati dan Tirta yang berdiri di belakangnya. Dari kengerian yang luar biasa, wajah cantiknya menjadi berantakan, dan riasannya luntur oleh air mata dan ingus. Oh, apa kalian membuatnya begitu ketakutan? Kasihan sekali. Baskara, yang tidak memahami situasi, kembali menoleh ke arah kami. Lihat, gara-gara kalian Laras ketakutan. Jika kalian tidak berhenti menakut-nakuti wanitaku, aku akan segera memanggil polisi. Atau mungkin aku harus menelepon kepala Adiningrat Group sekarang juga. Ibu Raden Ayu Setiawati Adiningrat sendiri, dan memintanya untuk membereskan bajingan seperti kalian. Saat Baskara, seolah mengeluarkan kartu asnya,
Meneriakkan nama Ibu Setiawati dengan keras, kakak sulungku, yang sedari tadi menahan amarah, tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan adikku dan suami Laras, Tirta, sejenak terperangah oleh kekonyolan itu. Apa? Kenapa kalian tertawa? Dia sama sekali tidak mengerti mengapa ia ditertawakan, dan wajahnya memerah karena marah. Dan pada saat itulah, kepada orang yang benar-benar bodoh tanpa harapan ini, suara rendah namun mampu membuat seluruh koridor bergetar, penuh otoritas absolut, terdengar. Ibu Setiawati perlahan mendekati Baskara. Anda ingin menelepon saya, meminta saya untuk membereskannya? Ya, tentu saja. Aku kenal wajah Ibu Adiningrat, dan aku punya nomor pribadinya. Baskara mencoba berlagak, tetapi Ibu Setiawati memotongnya dengan kalimat sedingin es. Jangan berbohong. Anda tidak kenal wajah saya. Apa maksudmu? Ibu Setiawati, dengan wajah seperti topeng, menatap lurus ke mata Baskara dan mengucapkan kata-kata yang meruntuhkan dunianya yang menyedihkan hingga ke fondasinya. Orang yang baru saja Anda sebut nenek-nenek dengan pakaian norak dan Anda ancam akan dibereskan. Itu adalah saya, Raden Ayu Setiawati Adiningrat. Apakah Anda masih akan melanjutkan omong kosong ini? Raden Ayu Setiawati Adiningrat. Adiningrat, dari bibir Baskara keluar suara bodoh dan bingung. Dia membelalakan matanya dan beberapa kali mengalihkan pandangannya dari wanita berbusana formal itu ke Laras yang meringkuk di sampingnya. Setelah beberapa detik yang hampa, ia memaksakan diri untuk tertawa. Hahaha, Lelukon. Mila, apa kau menyewa nenek ini untuk berakting menjadi Ibu Adiningrat untuk menakutiku? Hentikan sandiwara ini. Diam kau. Terdengar teriakan suami Laras, Tirta, seperti guntur. Tirta yang biasanya tenang, dengan urat-urat menonjol di pelipisnya, mencengkeram kerah baju Baskara. Aku tidak akan membiarkanmu menghina ibuku dan keluarga Adiningrat lagi. Aku Tirta Adiningrat, Direktur Eksekutif Adiningrat Group, dan ini adalah ibuku sekaligus Ketua Dewan Komisaris, Raden Ayu Setiawati Adiningrat. Orang sepertimu tidak punya hak untuk menyebut namanya. Penampilan Tirta yang marah. Kartu nama manajer puncak Adiningrat Group yang ia sodorkan ke wajah Baskara. Dan yang terpenting, pemandangan Laras yang tersungkur di lantai sambil menangis. Ibu, maafkan saya. Maafkan saya. Semua itu akhirnya menyadarkan Baskara akan kenyataan yang kejam. Yang asli, aku melihat darah surut dari wajah Baskara. Wajahnya yang memerah menjadi seputih hantu. Tirta mendorongnya, dan ia terduduk di lantai, menatap Ibu Setiawati dengan mata tidak percaya. Ibu Adiningrat, bagaimana? Kenapa Anda di sini? Dan kenapa bersama Mila? Dalam kepanikannya, Baskara mencoba menyelamatkan posisinya, sekali lagi menjadikanku target serangannya. Paham. Ibu Adiningrat, Anda ditipu oleh wanita ini. Mila. Dia ibu rumah tangga tak berguna yang tidak bisa menghasilkan sepeser pun dan hidup sebagai parasit dari uang saya. Dia pasti mendekati Anda dengan tujuan licik. Bukalah mata Anda. Aku menatap suamiku dari atas, yang tersungkur di lantai sambil meneriakkan pembelaan yang menyedihkan. Aku menegakkan tubuh, melipat tangan di depan. Postur ini, yang terbentuk dari bertahun-tahun berlatih membatik, tidak akan goyah oleh hinaan apapun. Dia rupanya masih berpikir bahwa aku diam karena takut dan tidak bisa membantah. Lihat, dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Wanita ini tidak akan bertahan hidup tanpaku, dia parasit yang menyedihkan, teriak Baskara dengan penuh kemenangan. Detik berikutnya. Diam. Suara Ibu Setiawati, sedingin es, membelah udara. Baskara tersentak dan terdiam, bibirnya hanya bergerak tanpa suara. Parasit? Wanita tak berguna. Hahaha. Sungguh menggelikan. Anda hidup bersamanya selama 25 tahun dan masih belum tahu siapa istri Anda. Dalam suara Ibu Setiawati, yang wajahnya tetap tanpa ekspresi, terdengar kemarahan yang jelas. Mila bukan sekadar ibu rumah tangga. Di Sanggar Batik Adiningrat kami, dia adalah seorang maestro, murid kepercayaan saya, yang membimbing ratusan murid lainnya. Pendidikan, martabat, dan karakternya, semua itu membuatnya menjadi orang yang tak ternilai, yang paling dipercaya oleh keluarga Adiningrat. Maestro. Mata Baskara melebar hingga batasnya. Tidak heran. Dia pikir, aku hanya ikut-ikutan kursus menggambar seminggu sekali untuk iseng. Teh yang pernah ia sebut air komberan dan ia buang ke wastafel adalah teh kualitas terbaik yang kudapatkan agar ia bisa bersantai setelah bekerja. Selama tahun-tahun yang berat merawat orang tuanya, membatik adalah satu-satunya hal yang membantuku menjaga kewarasanku. Kehidupan rahasiaku, di mana aku dengan darah dan keringat meraih gelar maestro.
Pria ini, sampai hari ini, bahkan tidak pernah mencoba untuk mengetahuinya. Anda menyebut orang yang saya percayai sepenuhnya sebagai parasit tak berguna, dan mencoreng nama keluarga Adiningrat dengan menjalin hubungan dengan menantu saya. Apakah Anda mengerti apa artinya itu? Kata-kata Ibu Setiawati adalah vonis mati bagi Baskara. Orang paling menakutkan dan berpengaruh yang seharusnya ia takuti dan ia jilat ternyata adalah istrinya sendiri, yang paling ia hina. Tidak. Mila. Maestro disanggar Adiningrat. Itu bohong. Baskara mundur dengan gemetar. Akhirnya ia sadar bahwa ia telah menginjak ranjau darat yang akan meledak dengan konsekuensi yang tak terhindarkan. Tetapi serangan Ibu Setiawati tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan dengan tatapan dingin menatap Baskara. Anda baru saja membual betapa tak tergantikannya Anda bagi perusahaan Anda dalam proyek dengan Adiningrat Group. Baiklah, mari kita periksa apakah perusahaan Anda benar-benar begitu membutuhkan Anda. Ibu Adiningrat. Tunggu. Apa yang Anda menelepon? Mengabaikan teriakan Baskara, Ibu Setiawati menekan tombol panggil tanpa ragu. Nada sambung terdengar dingin di koridor hotel yang sunyi. Dia menelepon bos besar perusahaan Baskara. Mulai saat ini, dimulailah pertunjukan seru di mana kebanggaan dan karirnya yang menyedihkan akan hancur berkeping-keping. Ya, mohon maaf mengganggu selarut ini, Ibu Adiningrat. Ini Hartono. Dari speaker ponsel, suara yang menjilat terdengar di koridor hotel yang sunyi. Itu tidak diragukan lagi adalah suara CEO perusahaan tempat Baskara bekerja, Pak Hartono. Suara yang biasanya berwibawa dan angkuh itu kini bergetar, menunjukkan kepanikan. Mendengarnya, Baskara kejang-kejang dan tersungkur di lantai. Ya, maaf menelepon larut malam, Pak Hartono. Saya bicara langsung saja. Ibu Setiawati mengaktifkan mode pengeras suara dan melanjutkan dengan nada dingin. Ini mengenai anggota Dewan Direksi perusahaan Anda yang bernama Baskara. Baskara? Ada apa dengannya? Apa dia membuat Ibu marah? Marah adalah kata yang terlalu ringan. Saat ini, dia berada di suite Hotel Kencana Royal dalam keadaan setengah telanjang bersama menantu saya. Apa? Di seberang sana terdengar Pak Hartono seperti kehabisan napas. Beberapa detik hening yang mengerikan, lalu dari speaker terdengar teriakan memekakkan telinga, apa-apaan itu? Dan itu belum semua. Dia secara terbuka menghina istrinya, Mila, yang sangat dihormati oleh keluarga Adiningrat kami dan merupakan seorang maestro batik, dengan menyebutnya parasit tak berguna. Lebih dari itu, dia menyebut saya nenek-nenek dengan pakaian norak dan membual bahwa dengan kekuatan Adiningrat dia akan melenyapkan orang-orang yang tidak disukainya. Dari mulut Pak Hartono keluar suara seperti rintihan sekarat. Adiningrat Group adalah mitra terbesar dan penyelamat bagi perusahaannya. Menjalin hubungan dengan anggota keluarga Adiningrat, dan lebih parah lagi, menghina sang kepala keluarga, berarti kebangkrutan yang tak terhindarkan. Pak Hartono, itu tidak benar. Ini salah paham. Baskara merangkak mendekati ponsel dan menangis. Saya tidak tahu itu Ibu Adiningrat. Ini Mila yang membawa orang-orang ini. Diam kau. Makhluk hina. Terdengar raungan Pak Hartono dari speaker, yang membuat Baskara meringkuk dan gemetar. Kau sadar tidak apa yang sudah kau perbuat? Melawan keluarga Adiningrat berarti perusahaan kita akan bangkrut besok. Kau merasa hebat atas nama perusahaan, dan sekarang begini caramu membalasnya. Orang tak tahu terima kasih sepertimu, dipecat. Mulai besok, kau dipecat dengan tidak hormat. Tidak, mulai sekarang juga. Bos, tunggu. Jasa-jasa saya. Jasa? Kau bisa pamer hanya karena bawahanmu yang berbakat dan istrimu yang mendukungmu dari belakang. Kau sendiri itu apa? Kau tidak akan dapat pesangon sepeser pun. Sebaliknya, kami akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang kau timbulkan pada perusahaan. Setelah rentetan amarah Pak Hartono, panggilan terputus. Perusahaanku. Baskara benar-benar linglung. Tatapannya yang kosong menatap kehampaan. Beberapa menit yang lalu ia membual bahwa ia yang memberiku makan, dan sekarang dalam sekejap ia kehilangan posisi dan penghasilannya. Aku menatap sosoknya yang menyedihkan. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada simpati. Ini adalah hukuman yang pantas bagi seseorang yang selama bertahun-tahun tidak menganggapku sebagai manusia dan melakukan kekerasan verbal. Nah, sekarang Anda tidak punya dukungan apa-apa lagi. Ibu Setiawati menyimpan ponselnya dan mengalihkan tatapan dinginnya ke Laras yang gemetar di dekat dinding. Laras, kucing kotor yang mencoreng nama Adiningrat. Sekarang giliranmu. Ibu, maafkan saya. Laras, dengan tangan memohon, membenturkan dahinya ke lantai.
saya ditipu oleh Baskara. Dia bilang hubungannya dengan istrinya sudah berakhir, bahwa dia pasti akan bercerai. Dia merayu saya dengan sangat gigih, saya tidak bisa menolak, padahal sebenarnya saya tidak mau. Wanita yang baru saja bermanja-manja di pelukan kekasihnya, kini dengan mudahnya mengkhianatinya untuk menyelamatkan diri. Laras kau. Baskara menatapnya dengan mata tidak percaya. Omong kosong apa yang kau katakan? Kau sendiri yang merengek padaku, mengeluh betapa bosannya kau dengan suamimu. Kau yang memaksaku memesan hotel mahal, dan membelikanmu tas-tas bermerek. Bohong. Kau yang memaksaku. Di koridor hotel, seorang pria yang hanya mengenakan jubah mandi dan seorang wanita dengan lingerie tembus pandang bertengkar hebat, saling menyalahkan. Akhir yang begitu menyedihkan dan buruk bagi mereka yang pernah bersumpah cinta. Menjijikkan, desis Tirta. Dia menatap istrinya dengan jijik dan perlahan berkata, Laras, jika kau begitu ingin bersama Baskara, aku akan kabulkan keinginanmu. Hah. Laras mengangkat wajahnya yang basah air mata, dan menatap suaminya dengan penuh harap. Tirta mengeluarkan sebuah amplop dari saku dalamnya dan melemparkannya ke kaki Laras. Melihat isinya, Laras menjerit dan tersungkur ke lantai. Itu adalah selembar kertas yang menandai dimulainya neraka yang lebih menakutkan daripada pemecatan Baskara. Di atas karpet tebal hotel, tergeletak sebuah amplop dan dari dalamnya menyembul formulir berwarna kehijauan yang familiar, surat gugatan cerai. Laras dengan tangan gemetar mengambil kertas itu dan menatap Tirta dengan putus asa. Di formulir itu sudah tertera tanda tangan dan stempelnya yang jelas. Mas Tirta. Tidak mungkin. Aku tidak mau cerai. Aku tidak mau keluar dari keluarga Adiningrat. Tidak akan pernah. Kau mau atau tidak, aku tidak peduli. Tanda tanganku sudah ada di sana. Kau akan menandatanganinya sekarang juga. Dalam suara Tirta tidak ada lagi kehangatan yang pernah ia miliki untuk Laras. Hanya penghinaan dingin yang biasa ditujukan untuk kotoran. Laras menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia tidak mencintai Tirta, tetapi status gemerlap sebagai menantu keluarga Adiningrat dan uang yang bisa ia habiskan tanpa batas, kehilangan semua itu baginya sama dengan kematian. Ibu, tolong hentikan Mas Tirta. Saya salah. Saya akan menjadi menantu yang patuh bagi keluarga Adiningrat. Laras merangkak ke arah Ibu Setiawati dan mencengkeram ujung setelan mahalnya, mengotorinya dengan air mata dan ingus. Tapi Ibu Setiawati dengan dingin menepis tangannya, seolah mengusir serangga yang mengganggu. Jangan sentuh aku. Kau tidak pernah menjadi menantu keluarga Adiningrat. Sejak awal kau tidak punya hak untuk melangkahkan kaki ke rumah kami. Kata-kata Ibu Setiawati, seperti bilah es yang tajam, menusuk dada Laras. Lagi pula, Laras, dosamu bukan hanya perselingkuhan, tambah Tirta dengan suara dingin. Aku sudah memeriksa berapa banyak uang yang kau habiskan setiap bulan dari rekening kita untuk salon kecantikan dan barang-barang mewah. Semua itu akan ditagih kembali sebagai penggelapan, dan tentu saja, kompensasi atas kerugian moral. Kompensasi? Aku tidak punya uang sebanyak itu, jangan bilang kau tidak bisa membayar. Aku sudah menghubungi orang tuamu. Laras membeku. Ayahmu, dengan penyesalan yang mendalam atas perbuatanmu, mengatakan bahwa ia tidak mengakuimu lagi sebagai anak dan akan membayar semua kompensasi, bahkan jika harus menjual rumah. Mulai hari ini, kau diusir tidak hanya dari keluarga Adiningrat, tetapi juga dari keluargamu sendiri. Laras memutar matanya dan pingsan. Dia kehilangan segalanya. Rumah, uang, keluarga. Dari tenggorokannya hanya keluar suara serak yang tidak manusiawi. Di sampingnya, berdiri dengan tatapan bingung, adalah Baskara, pria yang telah kehilangan segalanya dan berada dalam keadaan linglung. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Laras, yang ia anggap muda, cantik, dan wanita ideal, ternyata hanyalah seorang pemburu uang yang serakah, dan sekarang menjadi seorang buangan menyedihkan yang bahkan ditolak oleh orang tuanya sendiri. Hah, apa, Laras sayang, kau diusir dari keluarga Adiningrat dan ditinggalkan tanpa sepeser pun? Baskara tertawa kering dan, terhuyung, bangkit berdiri. Kemudian ia menoleh ke arahku dan tersenyum dengan senyum gila. Mila, hei Mila, kau dengar? Laras itu perempuan miskin yang ditolak semua orang. Aku hanya terkena pesonanya. Ini hanya mimpi buruk. Aku hanya suamimu. Aku memang dipecat, tapi kau kan maestro di sanggar Adiningrat. Kau bisa menafkahiku. Betapa tidak tahu malunya. Orang yang baru saja memanggilku parasit tak berguna dan berteriak agar aku pergi besok, sekarang memohon agar aku menafkahinya. Aku menatapnya perlahan. Sebanyak apapun ia menghinaku, sebanyak apapun ia merendahkanku, aku tidak mengatakan sepatah kata pun.
Aku diam agar ia sendiri yang membuka betapa hinanya dirinya. Tapi akhir dari pertunjukan ini harus kutentukan sendiri. Aku menghela napas pelan dan akhirnya melepaskan perasaan yang selama 25 tahun kupendam di lubuk hatiku. Menafkahi, suaraku yang rendah namun tegas terdengar pelan di koridor hotel. Baskara. Terkejut karena aku untuk pertama kalinya berbicara, membeku. Baskara, coba ingat lagi kata-kata yang pernah kau ucapkan padaku. Aku melangkah ke arahnya. Berkat siapa kau bisa makan? Kau parasit tak berguna. Teh buatanmu itu air komberan. Selama 25 tahun kau menginjak-injak martabatku. Dan itu bukan hanya karena stres kerja. Saat aku merawat orang tuamu, kau bilang, bau mereka menyengat, aku akan tidur di kamar lain. Saat aku jatuh sakit karena kelelahan, apa yang kau katakan? Kau berteriak, lalu bagaimana dengan makan malamku? Mendengar kata-kataku, wajah Baskara berubah dan ia mundur. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Aku menahan kehidupan neraka ini hanya karena rasa kewajiban sebagai istri dan kepada orang tuamu. Tapi hari ini, semua itu berakhir. Aku mengeluarkan sesuatu yang telah kusiapkan dari tasku. Sebuah amplop coklat tebal, jauh lebih mengesankan daripada yang dilemparkan Tirta pada Laras. Apa? Apa itu? Wajah Baskara berubah ketakutan. Aku dengan santai melemparkan amplop itu ke kakinya. Ini hadiah terakhirku untukmu. Baca isinya baik-baik, maka kau akan mengerti seberapa dalam neraka yang sekarang akan kau masuki. Baskara dengan tangan gemetar mengambil amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Melihat judul di lembar pertama, ia membelalakkan mata, dan dari mulutnya keluar jeritan menyedihkan. Apa ini? 30 miliar. Ganti rugi? 30 miliar rupiah. Suara Baskara yang gemetar menggema di koridor hotel yang sunyi. Di tangannya ada dokumen yang telah kususun selama setengah tahun terakhir. Tuntutan ganti rugi dan pembagian harta Gonogini. Di dalamnya dirinci kompensasi atas kerugian moral akibat perceraian, akibat kekerasan verbal selama bertahun-tahun, karena ia melimpahkan semua tanggung jawab merawat orang tuanya kepadaku, serta rencana pembagian harta bersama. Omong kosong apa ini? 30 miliar? Aku tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Aku kan sudah dipecat. Kau mau membuatku bangkrut. Baskara dengan wajah pucat mencoba menerkamku, siap merobek dokumen itu, tetapi kakak-kakakku berdiri menghalangi. Jangan mendekat. Baca halaman berikutnya. Di situ ada catatan semua racun yang kau muntahkan pada Mila. Atas desakan kakak sulungku, Baskara dengan tangan gemetar membalik halaman. Di sana tercantum tanggal, waktu, tempat, dan semua hinaannya. Parasit, tidak berguna, air komberan, kalau kau di dekatku, makanan jadi tidak enak. Bahkan ada catatan tentang bagaimana ia mendengkur di sampingku saat aku merawat ayahnya tengah malam, dan bagaimana ia meneriakiku karena kemeja yang kotor saat aku terbaring dengan demam tinggi. Kau mencatat semua ini? Butiran keringat besar menetes dari dahi Baskara ke karpet. Ya, dan bukan hanya catatan harian. Lihat di dasar amplop. Seharusnya ada sebuah flash disk. Ketika aku mengatakan itu, Baskara mengeluarkan sebuah drive kecil berwarna hitam. Di situ terekam ratusan jam hinaanmu padaku. Pengacaraku telah mengkonfirmasi bahwa bukti kekerasan verbal yang begitu jelas dan sistematis sangat jarang terjadi. Di pengadilan, kau akan kalah 100%. Lutut Baskara gemetar. Baskara, kau selalu berkata padaku, berkat siapa kau bisa hidup. Tapi sebenarnya, kebalikannya. Rumah yang kuwarisi dari keluargaku, dan dana yang cukup besar yang diinvestasikan orang tuaku untuk promosimu. Tanpa itu, kau tidak akan pernah mencapai posisimu sekarang. Kau lupa utang pribadimu yang diam-diam kulunasi dengan uang keluargaku. Ya, 10 tahun yang lalu, Baskara terjerat utang besar karena investasi yang gagal. Saat itu, aku menggunakan tabunganku dan bantuan keluargaku untuk melunasi semuanya secara diam-diam. Dia pikir dia hanya beruntung. Tidak, Mila. Itu tidak benar. Aku tidak tahu apa-apa. Kau hanya tidak mau tahu. Kau selalu hanya peduli pada harga dirimu dan tidak pernah melihatku sebagai manusia. Karena itu kau tidak sadar betapa rapuhnya fondasi yang kau pijak. Baskara akhirnya menyadari bahwa semua yang disebutnya kesuksesan dibangun di atasku sebagai batu loncatan. Kumohon, Mila, 30 miliar itu tidak mungkin. Kumohon, maafkan aku. Aku setuju cerai, tapi tolong kurangi jumlahnya. Aku akan jadi gelandangan. Kemana perginya kesombongannya yang dulu? Baskara jatuh berlutut dan, sambil menangis, memeluk kakiku. Tetapi ada satu sosok lagi yang dengan tatapan dingin menyaksikan adegan buruk ini. Tidak ada negosiasi, ucap Ibu Setiawati perlahan namun pasti, untuk memberikan pukulan terakhir padanya.
Mila, tidak perlu menunjukkan belas kasihan pada orang ini. Keluarga Adiningrat kami juga berniat untuk mengucilkannya sepenuhnya secara sosial. Jangan berpikir kau bisa lolos hanya dengan uang karena telah mencoreng nama Adiningrat. Mendengar kata-kata Ibu Setiawati, Baskara memutar matanya dan nyaris pingsan. Dia kehilangan posisi, uang, dan sekarang menjadi musuh penguasa absolut di kota. Baginya, tidak ada lagi tempat aman di negara ini. Selamatkan aku. Tolong. Jeritan Baskara menggema di koridor hotel, tetapi pada saat itu dari kamar paling ujung muncul sesosok figur, dan atmosfer di koridor kembali berubah. Ada keributan apa di sini? Terdengar suara yang sangat tenang dan anggun untuk situasi seperti ini. Semua mata tertuju ke ujung koridor. Di sana didampingi oleh staf hotel, berdiri seorang wanita tua. Melihatnya, Ibu Setiawati untuk pertama kalinya sepanjang malam itu melebarkan matanya karena terkejut. Anda, Yang Mulia. Jangan-jangan. Situasi mulai berkembang pesat ke arah yang sama sekali tidak terduga. Ada keributan apa di sini? Malam yang tenang ini jadi terganggu. Suara yang terdengar dari ujung koridor itu merdu seperti lonceng, namun di dalamnya terasa nada baja yang tidak mentolerir kompromi. Semua mata terpaku padanya. Didampingi beberapa asisten, seorang wanita tua yang anggun dengan rambut uban yang ditata sempurna mendekati kami, mengenakan setelan berwarna lembut yang mahal namun tidak mencolok. Saat ia muncul, Raden Ayu Setiawati Adiningrat, yang sebelumnya dingin dan tak tergoyahkan seperti Dewi Kemurkaan, menahan napas dan membungkuk begitu rendah dan hormat. Eyang Putri Laksmiwati, mengapa Anda berada di tempat seperti ini? Suara Ibu Setiawati sedikit bergetar. Keluarga Adiningrat memang disegani di seluruh kota, dan Ibu Setiawati memiliki posisi penting, tetapi sekarang ia bersikap seperti seorang abdi dalam yang rendah hati. Eyang Putri, nenek siapa itu? Gumam Baskara, yang masih tergeletak di lantai. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, putra Ibu Setiawati, Tirta, dengan wajah tegang mencengkeram kerahnya. Tutup mulutmu. Wanita itu adalah kepala keluarga besar Jayenggrono, Eyang Putri Laksmiwati Jayenggrono, puncak dari seluruh kalangan atas di negeri ini. Bagi keluarga Adiningrat, beliau seperti dewa, kepala keluarga Jayenggrono. Wajah Baskara menjadi satu tingkat lebih pucat. Keluarga Adiningrat, mitra bisnisnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan raksasa ini, kaum aristokrat sejati. Eyang Putri Laksmiwati mengangguk agung menanggapi sapaan Ibu Setiawati, lalu perlahan mengedarkan pandangannya ke semua yang berkumpul. Pria setengah telanjang, wanita yang menangis, kerabat yang marah di hadapan pemandangan buruk ini, matanya tetap jernih dan tenang, dan pandangannya berhenti padaku, pada Mila. Lama tidak bertemu, Mila. Atau mungkin, haruskah aku memanggilmu, Amelia Laksmiwati Jayenggrono? Aku membungkuk pelan. Selamat malam, Eyang. Eyang, jeritan paling keras sepanjang malam itu menggema di koridor. Mata Baskara nyaris keluar dari rongganya, dan Ibu Setiawati saking terkejutnya sampai berlutut. Mila, apa yang baru saja kau katakan, Eyang? Kepala keluarga Jayenggrono adalah nenekmu, teriak Baskara sambil menggaruk tenggorokannya. Eyang Putri Laksmiwati, tanpa memedulikan Baskara, menatapku dengan penuh kasih. Setiawati, aku tahu kau adalah salah satu muridku, tapi aku tidak menyangka kau akan melibatkan satu-satunya cucu dan calon pewaris keluarga Jayenggrono, Mila, dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Sepertinya didikan di keluarga Adiningrat menjadi terlalu lunak. Mohon ampun, Eyang Putri. Hamba sama sekali tidak tahu bahwa Mila adalah cucu Eyang. Ibu Setiawati, bercucuran keringat dingin, meminta maaf, hampir menyentuhkan dahinya ke lantai. Ya, ini adalah rahasiaku yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku lahir di keluarga Jayenggrono, di puncak masyarakat kelas atas Indonesia. Tapi di masa muda, aku tidak ingin hidup dalam kungkungan tradisi yang ketat. Dengan menyembunyikan asal-usulku, aku memutuskan untuk hidup sebagai wanita biasa. Saat itulah aku bertemu Baskara, yang saat itu seorang karyawan kantor biasa. Dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakangku. Dia hanya menyukai gadis sederhana dan rumahan, lalu melamarku. Aku yakin bahwa kehidupan yang tenang dan sederhana bersamanya adalah kebahagiaan yang kucari. Karena itu, selama 25 tahun pernikahan, aku tidak pernah sekalipun menyinggung tentang keluargaku. Bahkan ketika Baskara, sambil tertawa, membuang teh yang kuseduh dan menyebutnya air komberan, aku bersabar, berpikir bahwa ini adalah pilihanku sendiri. Tapi keheningan inilah yang membuatnya begitu sombong, mengubahku di matanya menjadi perempuan tua tak berguna yang bisa digantikan kapan saja. Baskara, aku menatap lurus ke mata suamiku yang tersungkur di lantai. Keluargaku,
yang selama ini kau hina, kakak-kakakku, yang kau sebut kerabat miskin mereka adalah orang-orang berpengaruh yang memegang posisi tinggi baik di dunia bisnis maupun politik, penyokong utama keluarga Jayenggrono. Dan wanita ini, aku menunjuk nenekku, yang kau sebut nenek-nenek dengan pakaian norak, adalah orang yang sekeras apapun kau berusaha, kau tidak akan pernah bisa temui seumur hidupmu. Dari mulut Baskara hanya keluar suara-suara tak jelas. Ibu mertua dari kekasihnya adalah murid istrinya, dan istrinya adalah pewaris keluarga yang berada di atas segalanya. Dari kenyataan yang tidak masuk akal ini, pikiran Baskara akhirnya kacau, dan sambil mengeluarkan busa, ia pingsan. Tapi pukulan dari Eyang Putri Laksmiwati belum berakhir. Dia dengan tatapan dingin menatap Laras yang gemetar di sudut. Dan Anda, nona muda, Anda pikir dengan merebut suami dari cucu saya dan mencoba merendahkan martabatnya, Anda akan lolos hanya dengan diusir dari sangkar kecil bernama keluarga Adiningrat? Keluarga Jayenggrono membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi membalas kejahatan 1000 kali lipat. Laras, di bawah tekanan seperti itu, bahkan tidak bisa menjerit, hanya gemetar seluruh tubuh dan mengompol di tempat. Baiklah, Mila, mari kita tinggalkan tempat menjijikkan ini. Permainan selama 25 tahun telah berakhir, dunia yang lebih besar menantimu. Nenek mengulurkan tangannya yang putih aristokrat, dan aku perlahan namun erat menggenggamnya. Baskara, yang terbaring di lantai, dengan putus asa mencoba meraih pergelangan kakiku. Tunggu, Mila, aku salah, itu semua hanya lelucon, aku mencintaimu, cinta, Mila. Aku dengan tanpa ampun menepis tangannya. Keputusasaan selama 25 tahun yang menumpuk di jiwaku telah berubah menjadi balok es yang selamanya memisahkannya dariku. Tapi pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa Baskara masih memiliki satu rahasia lagi yang paling mengerikan. Mila, Mila, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Di koridor hotel yang dingin, Baskara, melupakan semua martabatnya, merangkak, dengan putus asa mencoba meraih pergelangan kakiku. Penampilannya sama sekali tidak menyisakan jejak seorang eksekutif puncak yang biasa meneriaki bawahan dan memanggilku parasit di rumah. Lepaskan. Menjijikkan, ucapku dengan suara sedingin es, dan Baskara membeku. Tapi di matanya menyala obsesi gelap dan keinginan buruk untuk menyelamatkan diri dengan cara apapun. Jangan begini. Kita kan suami istri, 25 tahun bersama. Kau akan kesepian tanpaku. Dan rumah itu, setengah KPR-nya aku yang bayar. Aku punya hak untuk tinggal di sana. KPR, adik laki-lakiku, yang berdiri di belakangku, mendengus meremehkan. Hei, Baskara, apa katamu tadi? Membayar KPR. Rumah itu dibangun di atas tanah warisan Mila dari kakeknya, dan ayah kami yang membayar biaya pembangunannya dengan uang tunai. Kau tidak menyumbang sepeser pun. Tapi biaya listrik, air, kebutuhan hidup. Aku yang menafkahi keluarga dengan uangku. Teriak Baskara dengan wajah memerah. Tapi semua yang hadir tahu itu bohong. Kakak-kakakku sudah memeriksa semuanya, dari riwayat rekening bank hingga laporan kartu kreditnya. Baskara, hentikan, kataku, sambil memegang tangan nenekku dan menatapnya dari atas. Kau tidak hanya menghabiskan tabunganku, tapi juga maharku. Benar, kan? Mendengar pertanyaanku, wajah Baskara berubah. Matanya sejenak bergerak gelisah, tetapi kemudian, seolah memutuskan untuk nekat, ia berteriak, itu investasi untuk masa depan keluarga kita. Kegagalan itu hanya nasib sial. Aku tidak salah. Investasi, katamu? Jadi, uang yang kau investasikan untuk barang-barang mewah Laras dan perjalanan ke luar negeri bersamanya. Itu juga nasib sial? Baskara, dengan wajah seperti tikus yang terpojok, terengah-engah. Sepertinya kewarasannya telah benar-benar meninggalkannya, dan ia tiba-tiba tertawa aneh. Hihi. Ya, semuanya kuhabiskan. Ini salahmu, Mila, karena menyembunyikan keluargamu dan menipuku. Kalau saja aku tahu kau pewaris Jayenggrono, aku akan bersikap berbeda. Tapi kau berpura-pura menjadi perempuan tua sederhana dan menertawakanku. Aku diam. Cukup dengan mengamati bagaimana ia menghancurkan dirinya sendiri. Dengar ya, Mila, kau boleh bicara soal cerai sepuasmu, tapi itu tidak berguna. Selama utang itu masih atas namamu, kau tidak akan bisa lari dariku. Teriak Baskara dengan penuh kemenangan. Saat itu, udara di koridor membeku. Kakak-kakakku dan nenekku menatapnya dengan ekspresi yang sama sekali baru. Baskara, apa yang baru saja kau katakan? Nenekku melangkah maju pelan. Hanya dari satu langkah itu, udara seolah bergetar. Utang atas nama Mila? Aku tidak percaya dengan telingaku. Aku tidak punya utang apapun atas namaku. Baskara, tampaknya tidak menyadari bom mematikan apa yang baru saja ia ledakkan. Ia dengan bangga mengibarkan apa yang dianggapnya satu-satunya kartu as.
Hah, tidak tahu, ya? 5 tahun yang lalu, aku mengambil stempel pribadimu dan mengajukan pinjaman sebesar 50 miliar rupiah atas namamu, seolah-olah untuk pengembangan kegiatanmu sebagai maestro. Aku memalsukan tanda tanganmu dengan sempurna. Cicilannya sudah menunggak. Bahkan jika kita bercerai, utang ini akan melekat padamu seumur hidup. Baskara berguling-guling di lantai sambil tertawa. Sekarang kau milikku selamanya. Apa gunanya keluargamu? Apa gunanya sanggar batikmu? Masyarakat kelas atas tidak akan membiarkan seorang pewaris yang punya utang. Betapa liciknya pengkhianatan ini. Menggunakan nama istri yang telah hidup bersamanya selama 25 tahun untuk menimpakan utang besar dan memerasnya dengan itu. Tapi Baskara tidak tahu dari siapa sebenarnya ia meminjam uang itu. Kakak sulungku dengan seringai dingin mengeluarkan ponselnya. Baskara, Jayengrono Finance. Di mana kau pinjam uang itu? Nama itu tidak mengingatkanmu pada sesuatu? Jayengrono. Tawa di wajah Baskara perlahan berubah menjadi kengerian. Itu adalah lembaga keuangan di bawah kendali keluarga kami. Fakta bahwa kau secara curang mendapatkan pinjaman atas nama Mila sudah tercatat. Artinya, pengakuan yang baru saja kau buat bukan hanya perselingkuhan atau kekerasan verbal. Ini adalah penipuan yang jelas dengan pemalsuan dokumen dan penggelapan. Apa? Mulut Baskara membuka dan menutup seperti ikan. Kau pikir bisa mengikat Mila, padahal sebenarnya kau sendiri yang menandatangani tiket sekali jalan ke penjara. Belum sempat kakakku selesai bicara, dari tikungan koridor terdengar langkah kaki. Itu bukan satpam hotel. Beberapa pria berjas seragam dengan wajah profesional tanpa ekspresi berjalan ke arah kami. Baskara, ini baru permulaan, kataku pelan. Baskara dari keputusasaan jatuh lemas ke lantai, tapi ini belum berakhir. Dari saku Baskara yang terjatuh, sesuatu keluar. Melihatnya, Laras mengeluarkan jeritan paling melengking sepanjang malam itu. Tidak mungkin. Itu milikku. Di lantai tergeletak bukti pengkhianatan Baskara yang lebih menjijikan, yang bahkan Laras pun tidak tahu. Dari saku Baskara yang terjatuh, sebuah alat perekam kecil namun canggih dan sebuah amplop menggelinding ke karpet. Laras dengan jeritan mencoba mengambilnya, tetapi kakakku mendahuluinya, menginjak alat perekam itu dengan kakinya. Tidak. Mas Baskara. Jangan-jangan. Wajah Laras berubah ngeri dengan cara yang sama sekali berbeda dari saat perselingkuhannya terungkap. Apa ini, Baskara? Jelaskan. Kakak sulungku menekan tombol putar, dan di koridor yang sunyi terdengar percakapan intim. Mas Baskara, apa kau benar akan membawaku pergi dari keluarga Adiningrat kalau aku cerai dari suamiku? Tentu saja, Laras sayang. Rumah yang menyesakan itu tidak cocok untukmu. Ikutlah denganku ke dunia yang lebih bebas. Itu tidak diragukan lagi adalah suara Baskara dan Laras, tetapi kejutan yang sebenarnya masih akan datang. Baiklah, Laras. Coba ceritakan lagi secara detail di mana suamimu menyembunyikan pembukuan gelapnya. Kalau kita bisa mendapatkannya, kita bisa memeras keluarga Adiningrat dan mendapatkan uang yang cukup untuk seumur hidup. Mengerti? Di brankas, di kamar tidur, di laci rahasia. Tapi jangan sampai ada yang tahu kalau ini aku. Tenang saja, aku akan melindungimu. Rekaman berhenti, dan keheningan sedingin es menyelimuti koridor. Baskara. Laras menatapnya dengan wajah seperti hantu. Kau bersamaku bukan karena cinta. Tapi sejak awal untuk mengorek informasi tentang keluarga Adiningrat, Baskara, yang sudah kehabisan tenaga untuk membela diri, terengah-engah dan menatap lantai, tapi belum selesai. Adikku mengambil isi amplop yang jatuh bersama alat perekam. Di dalamnya ada beberapa foto dan sebuah kontrak. Di foto-foto itu, Laras tertangkap kamera bersama seorang pria muda lain, dan kontrak itu adalah perjanjian antara Baskara dan sebuah agen detektif untuk memata-matai Laras. Baskara, kau juga memata-matai Laras? Tanya kakakku dengan jijik. Baskara tiba-tiba tertawa gila. Hehehe, memangnya perempuan serakah seperti dia bisa dipercaya? Itu asuransiku kalau Laras mengkhianatiku. Aku berencana memerasnya dan menguras semua uang dari keluarga Adiningrat. Baskara meludah ke arah Laras. Memanipulasi orang bodoh sepertimu yang merasa muda dan cantik itu gampang sekali. Cinta? Jangan membuatku tertawa. Nilaimu hanya pada statusmu sebagai menantu Adiningrat dan informasi yang kau miliki. Laras kehilangan kata-kata dan, dengan rintihan sekarat, memutar matanya dan pingsan. Dua orang yang pernah bersumpah cinta abadi dan menertawakan aku, istri bodoh, kini jatuh, terperosok dalam keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Aku menyaksikan adegan itu tanpa setetes air mata pun, dalam diam. Menjijikkan sampai mual. Menjijikkan, ucap Ibu Setiawati dengan suara bergetar.
Di matanya bukan hanya kemarahan atas perselingkuhan menantunya, tetapi kebencian yang membara pada Baskara yang mencoba memeras keluarganya. Tirta, bawa pria dan wanita ini segera ke polisi. Kumpulkan semua pengacara kita agar mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Saya mengerti, Ibu. Baskara, apa yang kau coba lakukan bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah upaya pemerasan korporat dan penggelapan. Bersiaplah. Atas isyarat Tirta, pria-pria yang menunggu di koridor melangkah maju. Tidak. Lepaskan. Mila, tolong. Aku salah. Aku akan ceritakan semuanya. Mila. Baskara dicengkeram lengannya dan, meskipun berteriak menyedihkan, diseret pergi. Aku tidak mengalihkan pandangan sampai teriakannya hilang di balik pintu lift. 25 tahun. Aku mencoba membangun sebuah taman bernama keluarga, dan pria ini menyiramnya dengan bensin keserakahannya dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Mila, nenek dengan lembut meletakkan tangannya di bahuku. Semuanya sudah berakhir, ujian 25 tahunmu telah selesai. Tapi katakan, kau belum mengatakan semuanya pada pria itu, kan? Ucapan tajam nenekku menyadarkanku. Ya, dia belum mengerti seberapa besar yang telah ia hilangkan. Dia panik karena kehilangan uang, status, dan aku, tetapi tidak menyadari kedalaman sesungguhnya dari kejatuhannya. Aku melangkah ke arah punggung Baskara yang sedang diseret. Baskara, aku ingin mengatakan hal terakhir padamu. Sebelum pintu lift tertutup, aku mengucapkannya dengan suara paling jelas dan paling kejam selama 25 tahun ini. Mendengarnya, wajah Baskara berubah karena keputusasaan yang tak terbayangkan. Ini adalah kebenaran yang, sekeras apapun ia menyesal, tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Selama beberapa detik saat pintu lift tertutup, kata-kataku, seperti pasak tajam, menusuk ke dalam ruang sempit yang tak ada jalan keluarnya itu. Baskara, statusmu sebagai anggota dewan direksi yang begitu kau banggakan. Pernahkah kau berpikir, mengapa jabatan itu jatuh pada orang sepertimu? Baskara, yang ditahan oleh para pria itu, menatapku dengan mata merah. Apa? Tentu saja karena kemampuanku. Aku bekerja setengah mati untuk mencapai target. Aku tersenyum dingin dan penuh simpati. Bukan. 5 tahun yang lalu, perusahaanmu diambang kebangkrutan karena akuisisi diam-diam. Dan yang menarik tali di belakang layar dan menjadi pemegang saham utama adalah keluargaku, keluarga Jayengrono. Ah, apa? Nenekku ingin menghentikan investasi karena ketidakmampuanmu yang parah, tapi aku memohon. Aku ingin suamiku percaya pada dirinya sendiri, ingin setidaknya sekali ia bersinar. Promosimu adalah hadiah ulang tahunku untuk diriku sendiri, yang kuminta dari nenek. Dari wajah Baskara, semua emosi lenyap. Jabatan yang membuatnya merasa jenius bisnis, meneriaki bawahan, dan menghinaku sebagai parasit tak berguna, ternyata hanyalah mainan yang dibelikan oleh istrinya yang ia hina untuk suaminya yang menyedihkan. Bohong! Bohong! Teriakan Baskara lenyap di celah pintu yang tertutup. Itu adalah pukulan terakhirku, yang menghancurkannya sebagai seorang pria dan sebagai pribadi. Pintu lift yang berat tertutup. Di baliknya, tidak ada lagi orang yang selama 25 tahun kuanggap suamiku. Hanya sisa-sisa menyedihkan dari seorang prajurit yang jatuh, hancur oleh kesombongannya sendiri. Di koridor yang kosong, hanya tersisa Laras yang pingsan, keluarga Adiningrat, dan keluargaku. Mila, saya tidak tahu bagaimana harus meminta maaf padamu, kata Ibu Setiawati dengan desahan berat. Di wajahnya tidak ada lagi kekerasan yang tadi, hanya kepahitan seorang ibu dan penjaga nama baik keluarga. Ibu Setiawati, angkatlah kepala Anda. Ibu tidak perlu meminta maaf. Aku dengan lembut memegang tangannya. Dari Ibu, saya tidak hanya belajar seni membatik, tapi juga kekuatan untuk hidup dengan martabat. Saya sendiri merasa sakit karena telah melukai Ibu dengan cara ini. Mila, betapa lapang hatimu. Dari mata Ibu Setiawati menetes air mata. Tapi di sudut koridor, ada seseorang yang pertarungannya belum berakhir. Laras. Dia tidak bisa pulih dari keterkejutan bahwa Baskara telah memanfaatkannya dan bergumam sesuatu sambil menjambak rambutnya. Bohong. Mas Baskara memilihku karena aku lebih muda dan cantik. Dia bilang kita akan pergi ke luar negeri. Bahwa perempuan tua itu tidak ia butuhkan. Kepada Laras yang tidak menerima kenyataan, Tirta perlahan mendekat. Dia diam-diam meletakkan alat perekam dan foto-foto di depannya. Laras, ini undangan ke dunia bebas, mu. Lihat baik-baik. Suara Tirta anehnya dingin. Baskara bahkan merekam pertemuan intim kalian untuk memeras keluarga Adiningrat. Saat kau bersumpah cinta padanya, dia hanya berpikir bagaimana cara paling efektif untuk menguras uang. Dan ini. Lihat ini. Tirta melemparkan laporan detektif padanya.
Di sini ada semuanya. Bagaimana kau memeras uang dari teman-teman pria di kampus? Bagaimana kau dikeluarkan? Bagaimana kau bahkan saat sudah menikah memelihara kekasih muda? Baskara sejak awal tahu kau akan mengkhianatinya. Kalian adalah pasangan yang sempurna untuk saling memanfaatkan dan mengkhianati. Cahaya di mata Laras padam. Masa muda dan kecantikannya, yang ia anggap sebagai senjatanya, ternyata bagi Baskara hanyalah alat sekali pakai. Besok, kau akan dicoret dari kartu keluarga Adiningrat. Orang tuamu sudah dihubungi agar mereka menjemputmu malam ini juga. Tirta berbalik, tidak lagi memandangnya. Baiklah, Mila, nenekku memanggilku pelan. Panjang sekali, 25 tahun yang sangat panjang. Apakah kau akan memaafkan pria itu? Mendengar pertanyaan nenekku, aku menatap keluar jendela. Pemandangan kota malam hari dari ketinggian hotel terasa dingin dan indah. Tidak, Eyang. Bahkan memaafkan adalah kehormatan yang terlalu besar untuknya, jawabku dengan suara yang anehnya tenang. Benci dan marah juga merupakan bentuk keterikatan. Hari ini, di tempat ini, aku akan menghapus 25 tahun yang kuhabiskan bersamanya dari hidupku, seolah-olah tidak pernah terjadi. Itulah satu-satunya akhir yang mungkin bagiku. Begitu. Itulah jiwa seorang Jayengrono. Nenekku tersenyum puas dan memegang tanganku. Drama balas dendam telah berakhir, tetapi cerita ini masih memiliki satu babak terakhir. Bagaimana dua orang yang kehilangan segalanya akan menghadapi kenyataan yang keras? Dan langkah baru apa yang akan kuambil setelah mendapatkan kebebasan setelah 25 tahun? Mila, bisakah besok pagi kau menyeduh teh untuk kami di rumahku? Teh buatanmu yang sesungguhnya dan sempurna. Mendengar kata-kata Ibu Setiawati, aku mengangguk dalam-dalam tanpa suara. Tapi pada saat itu, ponselku berdering dengan nada yang tidak menyenangkan. Di layar bukan nomor Baskara, yang sudah dibawa polisi, melainkan panggilan dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Halo? Mendengar isi percakapan, aku untuk pertama kalinya sepanjang malam itu benar-benar terkejut. Di layar ponselku bukan polisi atau pengacara, melainkan kepala departemen nasabah VIP dari bank terbesar di negeri ini. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku menekan tombol jawab. Ya, dengan Amelia Jayengrono. Mohon maaf mengganggu selarut ini, Ibu Amelia. Masalah yang kita bicarakan, semuanya sudah beres. Mendengar laporan yang datar namun meyakinkan itu, aku merasakan sisa-sisa kecemasan terakhir meninggalkan diriku. Terima kasih. Lanjutkan sesuai rencana. Setelah menutup telepon, aku menoleh ke nenekku dan mengangguk. Eyang, semuanya sudah selesai. Manuver keuangan terakhirnya juga telah menjadi debu. Bagus sekali. Baiklah, mari kita pergi melihat keputusasaan mereka yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, di sebuah kantor hukum yang megah di pusat Jakarta, duduklah Baskara. Tanpa borgol, tetapi dengan setelan kusut, ia tampak 10 tahun lebih tua. Mila, kumohon padamu. Utang 50 miliar itu, lakukan sesuatu. Aku akan dituntut atas penipuan. Kalau kau bilang itu adalah keputusan kita bersama, aku akan selamat. Baskara mencoba meraih tanganku di seberang meja, tetapi kakakku dengan tajam menghentikannya. Sudah kubilang, jangan sentuh. Baskara, sepertinya kau masih belum mengerti apa-apa. Kakak sulungku melemparkan sebuah dokumen ke atas meja. Uang 50 miliar yang kau pinjam atas nama Mila. Jaminannya adalah apartemen mewah yang kau anggap hasil jerih payahmu dan semua sahammu. Kau tidak tahu, tapi perusahaan induk dari bank tempat kau meminjam adalah keluarga kami, keluarga Jayengrono. Sejak kau mencoba mendapatkan uang secara ilegal, kami mengawasi semuanya. Dan pagi ini, saat penipuanmu terkonfirmasi, semua aset jaminan telah disita. Rekening rahasiamu dan kompensasi dari perusahaan, semuanya dibekukan. Mulut Baskara membuka dan menutup seperti ikan. Dibekukan. Berarti aku tidak punya uang sepeser pun? Lebih dari itu, kau akan menghadapi tuntutan dari perusahaan atas penggelapan. Pak Hartono sangat marah. Semua barang mewah dan perjalanan yang kau biayai untuk Laras dengan dalih biaya representasi, semua itu adalah pengeluaran dana ilegal. Baskara akhirnya menyembunyikan wajahnya di meja dan menangis. Dan lagi, warisan orang tuamu, yang ingin kau kuasai dan habiskan untuk bersenang-senang dengan Laras. Setelah terbukti adanya pemalsuan surat wasiat dan fakta bahwa kau menelantarkan mereka, warisan itu telah dialihkan ke Yayasan Amal Jayengrono. Kau benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ketika aku mengatakan itu, Baskara, seperti orang gila, menggelengkan kepalanya. Bohong. Aku tidak percaya. Mila, kau kan istriku. Mila yang baik hati yang selama 25 tahun merawatku, mari kita mulai lagi dari awal. Aku akan berubah. Kita akan hidup tenang di desa.
Aku akan meminum teh buatanmu. Baskara, aku menatapnya dengan tatapan paling dingin dalam hidupku. Yang kau butuhkan bukan aku. Yang kau butuhkan adalah kekayaan Jayeng Rono dan perawat gratis. Sayangnya, Mila yang kau nikahi 25 tahun yang lalu, mati sedikit demi sedikit setiap hari. Aku berdiri dan meletakkan surat terakhir di hadapannya. Ini tagihan untuk 25 tahun hinaan, penelantaran, dan luka batin yang kau timbulkan padaku, yang telah dikonversi ke dalam nilai uang. Selain utang itu, sampai kau melunasi semuanya, kau akan terus dikejar oleh pengadilan dan jurusita seumur hidupmu, bahkan setelah keluar dari penjara. Mila. Sementara jeritan sekaratnya menggema di kantor, aku keluar tanpa menoleh sedikit pun. Di koridor, aku bertemu dengan keluarga Adiningrat yang keluar dari ruangan lain. Laras, sepertinya baru saja mendengar persyaratan yang setara dengan vonis mati. Penampilannya sangat berbeda dari saat di hotel. Barang-barang mewahnya disita, ia mengenakan pakaian olahraga murah. Kuku panjangnya hilang, matanya kosong seperti boneka. Ibu Mila, panggilnya dengan suara serak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak boleh pulang, tidak punya uang. Keluarga Adiningrat menuntut ganti rugi puluhan miliar. Kemana aku harus pergi? Itu keputusanmu, jawabku dingin pada wanita yang mencoba merusak martabatku. Itu harga kesombonganmu. Harga karena percaya bahwa masa muda dan kecantikan bisa memanipulasi orang. Seumur hidupmu kau akan menanggung beban dari kehidupan orang-orang yang telah kau lukai. Pergilah bekerja di proyek bangunan, sebagai petugas kebersihan, apa saja. Itu satu-satunya penebusanmu. Tidak, aku tidak mau. Aku menantu keluarga Adiningrat. Teriak Laras gila dan mulai berguling-guling di lantai. Dari kecantikannya yang dulu, tidak ada jejak yang tersisa. Betapa menjijikannya, ucap Ibu Setiawati, berdiri di sampingku. Mila, mari kita pergi. Tidak ada gunanya berlama-lama di tempat kotor ini. Diiringi jeritan dua orang yang terbakar di neraka, kami keluar ke jalan. Langit berwarna biru yang menusuk. Selama 25 tahun aku hidup di bawah langit ini, tetapi tidak pernah menyadari betapa tinggi dan cerahnya langit itu. Mila, kakak-kakakku memanggilku ke mobil. Eyang menunggu di rumah. Hari ini kita merayakan awal barumu. Aku berhenti dan menatap langit. Penjara bernama keluarga, bernama suami. Semua itu kini hancur, kebebasan. Diriku yang sesungguhnya, yang kutemukan kembali di usia 52 tahun. Ya, ayo. Aku masuk ke mobil dengan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan lagi kehidupan seorang istri yang bergantung. Ini adalah awal dari kisah baru seorang wanita yang berdiri tegap di atas kakinya sendiri sebagai pribadi dan sebagai pewaris keluarga Jayeng Rono. Tetapi melalui jendela mobil, aku melihat pemandangan yang luar biasa. Ini adalah hadiah terakhir dan terbesar dari takdir. Kontrasnya begitu ironis dan jelas. Dari pintu keluar gedung, Satpam mengusir Baskara dan Laras ke jalan. Baskara, dengan sepatu kotor yang usang, dengan putus asa mencoba menghentikan taksi, tetapi tidak ada yang berhenti untuk sosoknya yang kumal. Di sampingnya, di sebuah papan reklame digital raksasa, ditayangkan sebuah iklan, seni batik tulis Indonesia, Sanggar Jayeng Rono, babak baru, Amelia Jayeng Rono, tradisi menuju masa depan. Di layar, ada aku, mengenakan busana mahal, dengan tatapan yang jernih dan menatap ke depan. Para pejalan kaki berhenti dan mengagumi. Cantik sekali. Sungguh wanita yang anggun. Baskara menatap layar, tidak menyadari bahwa wanita yang ia lihat saat ini sedang melintas di dalam limusin hitam, dan dengan putus asa ia jatuh berlutut. Dia begitu putus asa mencoba mempertahankan harta karun yang paling dekat dengannya, yang dengan begitu bodohnya ia hina. Selamat tinggal, Baskara. Permainan panjangku selama 25 tahun telah berakhir, ucapku dalam hati, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Beberapa jam kemudian, di tengah hutan yang tenang di pinggiran kota, di kediaman utama keluarga Jayeng Rono, di sebuah ruangan yang penuh ketenangan agung, hanya terdengar gemeretak arang di Anglo dan desau angin. Aku dengan tenang dan sepenuh hati menyeduh teh. Ini bukan teh yang selama 25 tahun kuseduh di dapur yang gelap di bawah hujan hinaan. Ini adalah teh yang kuseduh untuk mengembalikan harga diri dan cintaku pada diri sendiri. Di hadapanku duduk nenekku dan Ibu Setiawati Adiningrat. Silakan, aku dengan lembut menyajikan cangkir. Ibu Setiawati dengan tangan gemetar mengambil cangkirnya. Setelah menyesap, ia tidak bisa menahan air mata yang jatuh ke pangkuannya. Ah, teh yang begitu dalam, kuat, dan hangat seperti ini belum pernah kuminum seumur hidupku. Mila, inilah jiwamu yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Setiawati.
Sekarang aku mengerti, 25 tahun itu diperlukan demi secangkir teh ini. Nenekku juga menghabiskan tehnya dan menyipitkan mata dengan puas. Mila, penderitaanmu tidak sia-sia. Seperti teratai yang tumbuh di lumpur namun mekar sebagai bunga yang suci, kau menjadi lebih kuat. Mulai besok, kau akan memimpin keluarga Jayeng Rono. Dalam kata-katamu, dalam gerak-gerikmu, kini hidup kebijaksanaan dan welas asih terhadap penderitaan orang lain. Ya, Eyang. Hamba menerima amanat ini dengan hormat, aku membungkuk dalam-dalam. Tidak perlu lagi melihat suasana hati orang lain. Tidak akan ada lagi yang memanggilku tak berguna dan melukai jiwaku. Aku akan hidup sebagai diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu. Baskara divonis bersalah atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dalam skala besar. Dari penjara, setiap hari ia menulis surat, memohon ampun dan meminta untuk memulai kembali, tapi aku, tanpa membukanya, membuangnya. Dalam hidupku, tidak ada lagi sedetik pun waktu untuknya. Laras, terbebani utang besar kepada keluarga Adiningrat dan diusir dari keluarganya, benar-benar kehilangan tempat dalam hidup. Kabarnya, ia bekerja di sebuah pabrik di daerah terpencil, menyembunyikan kecantikannya yang dulu dan setiap hari membayar utangnya. Kepercayaan naifnya bahwa masa muda dan kecantikan akan dimaafkan selamanya menutup jalannya ke masa depan. Tirta, sebaliknya, dengan sepenuh hati memulihkan bisnis keluarga Adiningrat dan bersama Ibu Setiawati memulai jalan baru. Dalam sebuah surat darinya, tertulis, sekarang saya akan mencari wanita dengan kekuatan batin seperti Anda, Bu Mila, dan aku. Ibu Amelia, selamat pagi. Siap untuk pelajaran hari ini? Setiap pagi aku dikelilingi oleh suara murid-muridku, dan aku memulai hari yang baru. Kesanggarku datang wanita-wanita yang, seperti aku dulu, menderita dalam keluarga atau di tempat kerja. Aku mengajari mereka tidak hanya seni, tetapi juga kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Di sore hari, aku duduk sendirian di beranda dan menatap taman musim gugur. Aku menatap tanganku, jari-jari yang dulu kasar karena kerja keras, kini dengan lentur dan indah memegang canting. 25 tahun kegelapan diperlukan agar cahaya yang kini mengelilingiku menjadi begitu berharga. Baiklah, besok aku akan kembali membatik. Aku berdiri dan menatap langit malam yang cerah. Di sana, bersinar dengan cahayanya sendiri, menyala satu bintang baru yang terang.